Coba bayangkan, Anda menemukan sebuah perusahaan yang harga total sahamnya di pasar itu jauh lebih murah daripada tumpukan uang tunai yang ada di dalam brankas kantornya sendiri. Kedengarannya mustahil ya. Nah, ya kan? Secara logika, Anda bisa saja membeli seluruh perusahaan tersebut hari itu juga, langsung membubarkannya, dan Anda bakal dapat untung instan cuma dari mengambil uang kasnya. Terdengar kayak skenario film Wall Street yang aneh. Tapi, per tanggal 17 April 2026 hari ini, hal ini benar-benar terjadi di ekosistem Web3. Betul, dan ini adalah anomali yang luar biasa liar. Sangat liar. Makanya di sesi eksplorasi mendalam kita hari ini, kita bakal membedah sebuah proyek infrastruktur kripto bernama SudoSwap, atau tokennya yang disebut Sudo. Bisa disebut sebagai bangkai kapal digital. Proyek ini sudah tidak lagi terdaftar di bursa kripto terpusat atau CEX besar manapun. Volume perdagangannya ya bisa dibilang sudah mati. Dan harga tokennya juga hancur 99% dari titik tertingginya kan? Jatuh dari level $4,16 ke kisaran 0,034. Tepat sekali. Tapi yang aneh di sini, token ini masih bisa dibeli, Anda masih bisa memilikinya, dan diam-diam token ini menjadi target operasi pengambil alihan paksa atau corporate trading oleh para oligarki kripto. Wow, jadi misi eksplorasi kita hari ini sangat spesifik ya. Kita tidak akan melakukan spekulasi harga atau tebak-tebakan tren. Kita akan melakukan audit kesehatan investasi secara menyeluruh terhadap token Sudo ini. Benar, kita harus mendekonstruksi secara kualitatif dan kuantitatif mengapa proyek yang dulunya merupakan infrastruktur NFT retail revolusioner ini sekarang murni berubah jadi instrumen ekstraksi nilai bagi para paus kripto. Dan sebagai catatan untuk Anda yang mendengarkan, tumpukan sumber data kita hari ini mencakup analitik fundamental dari Dune dan Etherscan, lalu ada laporan metrik finansial kuartalan terbaru, proposal tata kelola DAO mereka, sampai audit keamanan dari Cyfrain. Oke, mari kita bedah ini. Siap. Kita tahu SudoSwap dulunya memelopori Automated Market Maker atau AMM untuk NFT. Mereka buang tuh sistem order book tradisional dan pakai yang namanya bonding curve. Analogi paling gampangnya, bayangkan sebuah mesin penjual otomatis. Mesin minuman gitu ya? Iya, kayak vending machine. Tiap kali Anda beli satu minuman atau NFT, harga minuman berikutnya di mesin itu otomatis naik sedikit, karena ada rumus matematikanya. Jadi nggak perlu ada penjual manusia yang menjaga harganya. Nah, secara arsitektur itu sebenarnya brilian. Itu adalah benteng pertahanan atau the moat mereka yang bikin proyek ini awalnya sangat menjanjikan. Keunggulan asimetrisnya kan? Betul banget. Pertama, kontrak pintar mereka itu mahakarya efisiensi. Mereka berhasil menimbun kekayaan kas atau the treasury vault yang luar biasa besar, sekitar $800.000 murni dalam bentuk Ethereum. Uang itu nyata dan aman di dalam berangkas kontrak pintarnya. $800.000 itu angka yang serius untuk proyek yang dianggap mati. Sangat serius. Lalu kedua, karena harga NFT murni dari rumus kurva internal tadi, mereka punya independensi Oracle yang mutlak. Artinya, mereka kebal terhadap serangan manipulasi Oracle dari luar. Dan karena mereka pakai sistem seperti very fast router, biaya gas atau biaya transaksinya jadi sangat ekstrim murahnya. Tunggu dulu. Kalau secara arsitektur ini sangat aman, punya efisiensi ekstrim dan uang kasnya banyak, kenapa metrik penggunanya bisa hancur lebur? Saya lihat data dari tahun 2026 ini, pengguna aktif harian mereka cuma sisa sekitar 2-3 orang. 3 orang loh. Ini bukan protokol global namanya. Ini kayak grup obrolan yang udah sepi banget. Nah, yang menarik di sini adalah realita kasar dari proyek ini. Ini resiko fatal yang menghancurkan mereka. Ada 2 pengkhianatan besar. Pengkhianatan gimana maksudnya? Yang pertama, pengkhianatan terhadap kreator. Pada model awal versi 1, SudoSwap ini menerapkan struktur royalti 0% demi memanjakan pedagang harian. Ya tentu saja, para seniman dan kreator langsung memboikot secara massal. Oh iya ya, seniman mana yang mau karyanya diperdagangkan tapi mereka nggak dapat royalti sama sekali? Pasti nggak ada yang mau. Dan pengkhianatan kedua menghantam kolektor retail. Anda ingat bonding curve yang kita bahas tadi? Yang ibarat mesin minuman otomatis itu? Iya.
Nah, kurva itu ternyata punya cacat efisiensi modal. Ketika likuiditas mulai menipis, slippage atau pergeseran harganya jadi sangat brutal. Retail dihukum karena harus bayar harga yang melonjak tajam hanya karena antrian beli mereka. Jadi matematikanya malah mencekik penggunanya sendiri. Tepat. Dan ketika retail pergi, protokol ini terkena apa yang saya sebut the vampire drain trap. Tidak ada pendapatan baru sama sekali untuk menopang valuasi proyek. Wah, pantesan. Terus saya dengar soal kodenya ada masalah juga ya di pengembangan? Sangat bermasalah. Sekarang ini statusnya abandonware atau kode kematian. Kalau kita cek di GitHub mereka, jumlah commits atau pembaruan kode terbarunya itu 0. Pengembangnya sudah angkat tangan. Tapi mereka kan sempat mencoba pindah jaringan ya, semacam ekspansi multi-chain gitu di tahun 2024. Logikanya, kalau di Ethereum mahal atau kurang jalan, pindah ke layer 2 yang lebih murah bisa menyelamatkan mereka kan? Itu upaya pivot yang gagal total. Ini yang kita sebut kematian multi-chain atau di L2 fragmentation. Coba kita lihat Arbitrum. Oke, data di Arbitrum gimana? Finansial. Lalu, ekspansi ke Base gimana? Base itu saya klasifikasikan sebagai kota mati atau zero fee ghost town. Volumenya hancur 100%, loss total. Ini membuktikan bahwa pasar memang secara sadar memboikot produk ini, bukan cuma perkara biaya transaksi kemahalan. Wah, ini fakta yang keras ya. Mau digratisin biaya transaksinya pun, kalau pasarnya udah benci sama model ekonominya, ya mereka nggak bakal pakai. Betul, dan jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, kegagalan fragmentasi L2 ini menciptakan apa yang disebut tembok kebangkrutan atau the insolvency wall. Tembok kebangkrutan, maksudnya gimana tuh? Operasional bisnisnya benar-benar udah mati, nol. Tapi uang kas $800.000 tadi masih tersandra, terkunci aman di jaringan utama Ethereum. Disinilah ini menjadi sangat menarik. Karena operasionalnya mati, tapi berangkasnya penuh uang, bulan Maret 2026 kemarin, kita melihat peristiwa paling gila dalam sejarah token ini. Iya, hancurnya harga SUDO menciptakan anomali pasar yang ekstrim. Kapitalisasi pasarnya atau market cap anjlok sampai cuma sekitar $871.000 hingga $930.000. Berarti hampir setara atau malah di bawah nilai Ethereum yang ada di berangkasnya sendiri. Secara rasio price to book atau PB, nilainya anjlok di bawah 1. Ini anomali fatal dalam investasi. Ini kayak, bayangkan Anda menemukan kapal bajak laut yang udah tenggelam. Krunya udah lari, kapalnya udah reot. Tapi emas di dalam lambung kapal itu nilainya jauh lebih besar dari harga jual kapal rongsokan itu. Pasti banyak yang mau beli kapalnya cuma buat dihancurin kan? Nah, para peretas institusional dan paus kripto berebut beli kapal rongsokan ini cuma buat dilebur dan diambil emasnya. Dan ini benar-benar terjadi lewat sebuah proposal dari delegasi DAO bernama samaran Stay Liar. Dia mengajukan yang namanya proposal Rage Quit. Rage Quit ini semacam tombol bunuh diri untuk protokolnya? Iya, proposal ini secara sistematis membakar kontrak pintarnya, jadi memungkinkan siapa saja yang pegang token Sudo untuk langsung menukarnya secara proporsional dengan Ethereum dari perbendaharaan DAO. Dan yang paling gila, ini legal secara kode. Ini mengekstraksi sekitar 0,03 nilai ETH untuk setiap token Sudo. Tidak ada pelanggaran hukum atau kita sebut 0% Merkle liability. Ini wujud nyata dari pengambil alihan paksa di dunia Web 3. Makanya pas proposal itu muncul, harganya langsung melonjak. Instan 225% kan? Karena semua orang berebut cari untung instan. Nah, sekarang pertanyaan buat Anda yang mendengarkan. Dengan situasi liar macam gladiator gini, di mana posisi Anda secara matematis kalau mau ikut masuk? Untuk masuk ke pasar seperti ini, pialang kuantitatif menggunakan protokol eksekusi yang sangat kaku, bukan emosi. Kita bisa membedah level-level matematis ini menjadi beberapa buy zone atau zona beli. Oke, mari kita mulai dari zona beli pertama. Zona beli 1 ada di harga $0,01. Alokasi di sini sekitar 20%. Ini namanya di arbitrage pivot. Tapi tunggu, nilai ekspektasinya atau EV-nya kan negatif ya di harga segitu. Saya baca datanya negatif $546.000 lebih. Akal kalau Anda punya modal raksasa dan siap memicu hostile takeover atau rage quit itu hari ini juga. Kalau Anda retail biasa, jangan sentuh zona ini. Masuk akal. Terus,
Kalau retail biasanya terjebak di mana? Di zona beli 2, di harga $0,004. Alokasi 35%. Ini area penarikan likuiditas organik, semacam batas-batas psikologis kapitalisasi retail. Tapi kalau harga jatuh lagi ke zona beli 3, yaitu $0,00261, Itu saya lihat di catatan disebut sebagai zona hampa udara kan? Alokasi 80%. iya, di titik diskon sedalam ini, manusia sudah tidak ada yang berani trading. Zona ini dikuasai oleh bot MEV, robot algoritma yang mengekstraksi nilai dari selisipan transaksi. Mereka mesin pemakan bangkai. Terus, palung terdalamnya ada di mana? $89. Di sini, Anda bisa alokasi 100% atau all-in, karena ini adalah nilai wajar bisnisnya yang sudah mati. Spread keuntungan kasnya ekstrim, tapi Tapi ada bom waktu biaya operasional kan? OPEX mingguan yang pelan-pelan menggerogoti kas? betul banget. Tiap minggu, sisa kas di berangkas terus berkurang untuk biaya pemeliharaan jaringan dasar. Jadi Anda berpacu dengan waktu. Oke, itu kalau kita mau masuk. Tapi gimana kalau kita mau keluar? Di mana target rasionalnya sebelum kapalnya benar-benar karam? Protokol eksekusi penjualan juga harus tanpa emosi. Zona jual 1 ada di harga $0,0314. Di titik itu jual 100%. 100%. Itu adalah target mutlak. The Rich Quit Liquidation. Tujuan Anda cuma satu, mengekstraksi modal Anda ditambah profit arbitrase sekitar 214% langsung dari kontrak DAO. Tapi saya yakin banyak orang retail di luar sana yang keras kepala. Mereka mikir, token ini dulu pernah $2, pasti bisa balik lagi ke situ. Saya jual di 10 sen atau 25 sen aja deh. Itu halusinasi. Zona jual 2 di kisaran 10-25 sen atau zona jual 3 di 50 sen sampai $1, itu tidak akan pernah tercapai. Karena nggak ada pendapatan masuk sama sekali untuk memompa valuasinya ya. Iya, ketiadaan pendapatan. Dan jangan lupa kondisi makro, gravitasi dominasi Bitcoin atau BTC dominan saat ini ada di angka 59,46%. Uang di pasar lebih milih masuk ke Bitcoin daripada altcoin mati. Pasti. Aliran modal yang hiperbolik nggak akan pernah masuk ke token bangkrut. Apalagi kalau ada yang berharap zona jual 4, yaitu harga di atas $2. Itu adalah kemustahilan fisika keuangan mutlak. Mustahil secara mutlak ya. Nah, ini skenario yang paling menarik buat saya. Bagaimana kalau ada pendengar kita yang sangat keras kepala? Mereka mengabaikan zona jual 1 tadi. Mereka memutuskan, saya mau diamond hands, saya mau simpan token Sudo ini sebagai investasi jangka panjang lintas generasi. Waduh, kalau melakukan itu, mereka secara sadar memasukkan diri ke dalam 3 fase kehancuran. Oke, coba kita bedah fase kehancuran ini. Fase pertama apa? Fase pertama dari tahun pertama sampai tahun ketiga disebut the accelerated decay. Ini adalah spiral kematian OPEX yang kita sebut tadi. Di mana berangkasnya terbakar $400.000 setahun? Betul. Jadi dengan pembakaran kas sebesar itu per tahun, setiap detik yang berlalu adalah pengurangan langsung pada nilai intrinsik investasi Anda. Dan kalau dominasi Bitcoin tetap di atas 60%, likuiditas Sudo ini menguap makin cepat kan? Ya, akhir tahun kedua adalah titik kritisnya. Itu tembok insolvensinya. Tanpa ada yang menyuntikkan dana dari luar, kasnya benar-benar mencapai angka 0. Habis. Wow, lalu masuk fase ketiga, The Ghost Protocol, tahun ketiga sampai tahun ke-10. Apa yang terjadi setelah kasnya 0? Protokol ini resmi berhenti berfungsi sebagai entitas ekonomi. Pengembang kan sudah meninggalkannya, jadi itu murni abandonware. Node RPC akan mati, kalau Anda coba buka user interface atau websitenya, Anda cuma akan ketemu error 44 permanen. Website mati, terus token yang ada di dompet saya gimana nasibnya? Bursa besar atau CEX pasti akan melakukan delisting atau penghapusan paksa. Volume perdagangan organiknya 0 kan? Jadi token Sudo Anda terjebak di dalam kontrak pintar tanpa jembatan sama sekali ke dunia nyata. Nggak bisa dicairkan sama sekali. Dan terakhir fase ketiga, the quantum dust. Tahun ke-10 sampai tahun ke-35. Namanya aja udah seram. Ini fase di mana infrastruktur blockchain mungkin sudah berevolusi, misalnya pindah ke quantum resistant ledger. Jadi blockchain Ethereum kuno tempat Sudo ini berada udah ketinggalan zaman. Benar. Token Sudo di dompet Anda itu pada akhirnya cuma jadi entropi data, sekedar sampar digital. Secara matematis, di tahun ke-35 nilainya adalah $0,000000. Nol mutlak.
Jadi menahan aset ini selama 3 dekade itu bukan strategi investasi diamond hands ya. Itu murni bentuk pengabaian aset secara sadar. Betul sekali. Anda cuma buang-buang uang. Wah, ini tamparan realita yang sangat keras. Dari semua data fundamental dan teknikal ini, apa verdik atau kesimpulan final Anda sebagai auditor untuk Sudo? Kalau saya masukkan semua metrik ini, skor matematis akhirnya adalah 22 dari 100. Wah, jelek. Klasifikasinya adalah grade F, status, terminated atau likuidasi total. Dan ada satu hal yang bikin ini makin parah. Apa itu? Sekitar 71,87% dari total pasokan token ini dikendalikan oleh orang dalam atau insider control. Wah, hampir 72%. Itu tata kelolanya murni plutokratis dong, yang kaya dan punya koneksi yang berkuasa. Tepat. Merekalah yang mengatur pemungutan suara untuk rage quit tadi. Sudoswap ini tidak dihancurkan oleh peretas atau kelemahan kriptografi, tapi dihancurkan oleh arogansi desain ilmu ekonomi yang menentang fitrah pasar. Jadi, apa arti dari semua ini untuk Anda yang mendengarkan? Mengapa studi kasus bangkai kapal Bet3 ini penting? Ini adalah masterclass teman-teman. Sebuah pelajaran berharga tentang bagaimana teknologi yang brilian, efisiensi gas yang luar biasa, itu semua nggak ada artinya tanpa tata kelola token dan empati pada penggunanya. Betul, kalau pasar merasa dikhianati, mereka akan pergi. Dan teknologi sehebat apapun, ujung-ujungnya cuma akan jadi instrumen likuidasi matematis bagi mereka yang punya modal besar. Ya, dan sebelum kita tutup, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan yang provokatif buat Anda semua. Silahkan, apa pertanyaannya? Jika sebuah entitas terdesentralisasi tanpa identitas hukum seperti DAO bisa dimangsa, dibelah, dan dihancurkan dari dalam, murni karena kode matematika secara legal mengizinkan perampokan perbendaharaan, Iya. maka pertanyaannya, seberapa amankah protokol DeFi lain di luar sana? Protokol yang mungkin saat ini sedang menyimpan miliaran dolar aset real Anda. Terutama nanti ketika era kuantum komputer tiba dan mesin-mesin algoritma predator menjadi semakin tidak terkendali. Merinding saya dengarnya. Apakah kode yang menjadi hukum itu melindungi Anda? Atau justru menjadi senjata yang secara legal akan memangsa Anda? Sesuatu yang sangat layak untuk Anda renungkan sendiri. Terima kasih sudah bergabung dalam eksplorasi mendalam kita kali ini. Kita jumpa lagi di pembedahan data berikutnya.